Sekarang kita akan berdiskusi tentang sebuah persoalan hukum, sebuah topik dengan judul interpretasi hukum atau kadang-kadang disebut sebagai penafsiran hukum. Oke. Hukum itu perlu ditafsirkan. Itu sesuatu yang pasti. Kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, hukum harus ditafsirkan. Tafsiran hukum itu tentu dengan menggunakan berbagai metode penafsiran. Karena itu, tidak heran kalau terhadap suatu fakta hukum yang sama, terhadap suatu kasus yang sama, diterapkan pasal hukum yang sama, undang-undang yang sama, tapi putusannya bisa beda-beda. Misalnya di pengadilan antara satu hakim dengan hakim yang lain. Kenapa beda-beda? Antara lain karena menggunakan metode penafsiran yang berbeda. Karena itu perlu sekali seorang ahli hukum untuk mengetahui bagaimana caranya kita menafsirkan hukum. Kenapa hukum itu harus ditafsirkan? Kenapa dikatakan bahwa selamanya hukum itu harus ditafsirkan sebelum diterapkan? Ada beberapa alasan, ada beberapa fakta, sehingga akhirnya memang hukum itu harus kita tafsirkan. Yang pertama, karena dalam hukum itu sering terjadi kekosongan norma. The vacuum of the norm. Karena normanya kosong, ya harus diisi. Karena tidak boleh hakim itu menolak perkara karena alasan misalnya normanya kosong, hukumnya kosong, tidak ada aturan. Tidak boleh tolak perkara kalau dengan alasan tidak ada aturan. Karena itu, aturan harus dicari. Bagaimana mencarinya? Dengan menafsirkan aturan-aturan yang sudah ada. Kemudian, hukum ditafsirkan, perlu ditafsirkan juga karena sering terjadi kekaburan norma. Norma itu ada, tapi kabur. Tidak bisa diterapkan langsung. Karena kabur, tak bisa diterapkan langsung, maka diperlukan juga penafsiran. Ditafsirkan dulu itu hukum yang kabur itu, sehingga jelas applicable, lalu diterapkan kepada kasus-kasus yang bersangkutan. Atau jika terjadi konflik of norm, konflik norma, pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lain, antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Kalau ada pertentangan yang demikian, maka perlu ditafsirkan bagaimana sebenarnya kaidah hukum yang harus diterapkan kepada masalah-masalah hukum. Selanjutnya juga sering terjadi inkonsistensi norma. Ada aturan hukum tapi tidak konsisten. Aturan undang-undangnya bilang begini, tapi peraturan pelaksanaan undang-undang bilang begitu. Undang-undang dasarnya bilang begini. Atau antara dua undang-undang, yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Jadi tidak konsisten, inkonsistensi dari norma ini yang menyebabkan kita harus ketika hukum itu, norma itu kita terapkan, kita harus tafsirkan terlebih dahulu.
Kemudian bisa jadi norma itu ambigu, punya arti ganda. Kalau itu norma punya arti ganda, ambigu, tentu tidak bisa langsung kita terapkan. Ya, kita harus mencari arti yang mana yang paling sesuai untuk diterapkan. Kita harus tafsirkan norma yang ganda, punya arti ganda itu untuk diterapkan itu yang mana. Kemudian ada juga terkadang itu norma hukum, aturan hukum itu dia menghasilkan tujuan-tujuan hukum, antara lain keadilan, kepastian, kemanfaatan, tapi cuma parsial. Dia tidak bisa menyeluruh, tidak bisa menghasilkan sebuah tujuan yang dicapai yang utuh, hanya tujuan sedikit-sedikit. Karena itu kita perlu tafsirkan, sehingga nanti dengan penerapan norma tersebut, kemudian kita dapat mencapai hasil yang utuh, dapat mencapai keadilan yang utuh, kepastian yang utuh, ya, kemudian kemanfaatan yang utuh dan sebagainya. Sering hukum juga kita tafsirkan untuk dalam rangka menemukan hukum. Tadi kalau ada hukum kosong, kita harus temukan. Proses penemuan hukum itu memerlukan penafsiran-penafsiran. Atau dalam rangka pembentukan hukum. Ketika hukum mau dibentuk oleh pembentuk hukum, misalnya DPR, bersama dengan pemerintah, ada norma yang mau dituangkan dalam undang-undang. Norma itu perlu ditafsirkan dulu. Ditafsirkan norma itu untuk kemudian baru dibuat undang-undang. Masukin dalam undang-undang, dibuat dalam bahasa undang-undang. Nah itu jadi itu banyak sekali alasan. Banyak sekali alasan kenapa sebuah undang-undang harus kita tafsirkan. Atau hukum harus kita tafsirkan. Salah satu tadi dibilang bahwa karena aturan hukum itu seringkali kabur. Kalau kabur ya nggak bisa diterapkan dong. Harus ditafsirkan dulu. Nah, kemudian setelah ditafsirkan dan didapati hasil dari penafsiran, itu baru kita terapkan. Kenapa norma itu sering kabur? Norma hukum sering kabur. Ada berbagai latar belakang. Ada berbagai alasan kenapa norma itu kabur. Jadi, kalau sebuah norma itu kabur, ada norma yang jelas. Ada norma yang jelas, ada norma yang memang kabur. Dan memang harus demikian. Tidak semuanya harus jelas. Tidak semuanya bisa jelas norma itu. Ya. Kenapa kabur? Karena hukum itu, pendekatan kepada hukum itu umumnya pendekatan yang bersifat dari umum ke khusus. Pendekatannya begitu. Itu disebut dengan pendekatan deduktif. Aturan itu umum. Barang siapa yang melakukan ini, kalau KUHP misalnya, barang siapa yang melakukan mengambil barang orang lain tanpa hak, itu pencurian. Itu kan umum, siapa saja. Terus ada si A yang khusus melakukan pengambilan itu. Jadi dari yang umum, yang ada dalam undang-undang, barang siapa, diterapkan pada si A yang khusus. Nah, karena itu umum, berangkat dari umum, sehingga dia kabur. Lebih luas cakupannya, lebih kabur, diterapkan kepada, dipersonifikasikan kepada yang satu orang, itu baru khusus. Karena normanya umum, maka seringkali norma itu kabur. Atau, karena aturan hukum itu kan menggunakan bahasa. Undang-undang itu bahasa. Ditulis dalam undang-undang. Nah, bahasa itu
menggunakan untaian kata-kata, untaian kalimat, untaian paragraf. Nah, kata atau kalimat atau paragraf itu sering sekali multitafsir. Bisa ditafsirkan begini, bisa kalau menggunakan metode tafsiran ini jadi begini, ini jadi begini. Jadi karena itu perlu penafsiran. Atau aturan itu ambigu, punya banyak arti. Satu kata, satu kalimat, satu aturan, satu pasal, tapi artinya lebih dari satu. Tentu hakim harus memilih satu. Dalam memilih itu ada metodenya. Harus memilih yang tepat. Kalau salah pilih, ya itu akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian, ketidakmanfaatan, dan sebagainya. Nah, ambigu itu ada beberapa macam. Ambigu dari hukum. Hukum ambigu itu ada berbagai-bagai ambigu. Yang pertama, ambigu leksikal. Ambigu leksikal ini ambigu dari bahasa. Ambigu dari kata-kata, dari kalimat. Ada ambigu leksikal yang bersifat disebut homonimi. Bersifat homonimi, ya. Artinya bunyinya mirip. Ada kata yang bunyinya mirip-mirip, tapi sebenarnya beda. Nah, itu namanya ambigu leksikal yang homonimi. Contoh, kepala negara itu presiden. Disebut istilahnya presiden kalau republik. Ya. Tapi ada lagi kata lain, presiden. Pakai C. Pakai C. Presiden. Ada presiden, ada presiden. Presiden itu kan mirip-mirip dua-dua kata ini. Tapi presiden artinya lain. Presiden artinya jurisprudensi. Yaitu mengikuti sebuah keputusan yang dibuat, mengikuti keputusan sebelumnya. Jadilah dia presiden. Nah, ini presiden itu namanya ambigu homonimi. Ya, ada kata yang mirip-mirip, bunyinya sama, bunyinya mirip-mirip, tapi katanya beda. Atau bisa juga ambigu namanya polisemi. Polisemi. Ambigu polisemi ini artinya satu kata, tapi sama, satu kata. Bukan mirip, tapi satu. Kalau mirip kan dua, mirip. Tapi satu kata, tapi artinya lebih dari satu. Nah, artinya banyak. Sehingga ditafsirkan sebenarnya pengertian yang mana yang mau diterapkan. Ya. Katakanlah misalnya contohnya, di musim pandemi corona, pandemi virus corona, penyakit COVID-19 itu ada ketentuan dilarang mudik. Karena kalau mudik, pergi ke kampung, nanti balik lagi, itu membawa penyakit ke sana, menyebarkan penyakit. Mata rantai penyakit harus diputus, sehingga dibawalah ketentuan dilarang mudik. Nah, kata mudik ini, apa artinya? Ya bisa arti mudik. Mudik berarti kita pulang kampung untuk lebaran misalnya, untuk Natal, kemudian balik lagi nanti. Sekedar pulang kampung, sebentar di sana, balik lagi. Itu mudik. Nah sekarang, apakah pulang kampung itu termasuk mudik? Nah, kata mudik itu apa bisa arti mudik pulang lebaran sebentar, balik lagi, atau pulang kampung? Mudik juga. Pulang kampung artinya kita kerja di kota, kemudian kita di PHK karena ada masalah virus corona tadi, kita nggak punya pekerjaan lagi,
daripada hidup di kota, kontrak rumah, segala macam, biaya tinggi, ya pulang kampung. Di sana punya rumah di kampung. Dan tidak balik lagi. Nah, itu namanya pulang kampung. Jadi mudik itu, kalau bilang dilarang mudik, apakah termasuk mudik saja atau termasuk pulang kampung juga mudik? Dilarang juga. Nah, itu artinya ada ambigu leksikal yang polisemi. Satu kata, tapi punya arti macam-macam. Ada juga ambigu pragmatis. Ambigu pragmatis ini adalah ambigu, sebenarnya kata-katanya tidak ambigu. Ketika kita terapkan baru ambigu. Ambigu dalam penerapan, itu ambigu pragmatis. Misalnya, saya bisa kasih contoh ambigu pragmatis. Misalnya, ada kata-kata konsumen harus dilindungi. Itu ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen harus dilindungi. Oke, clear. Tetapi kemudian, misalnya ada kasus di mana si penjual barang kemudian menggaransi barang itu cuma 1 bulan. Terlalu singkat, biasanya garansi setahun. Cuma 1 bulan. Apakah dengan menggaransi 1 bulan itu melanggar ketentuan yang mengatakan konsumen harus dilindungi? Nah, ini kan ada ambigu dalam penerapannya. Kalau iya, itu bertentangan dengan konsep perlindungan konsumen. Terus kalau 3 bulan, kalau 6 bulan, kalau 9 bulan. Nah, ini jadi kapan? Kapan batas waktu untuk dikatakan garansi itu yang melindungi konsumen? Ini sangat sulit ditentukan dalam undang-undang. Karena lain barang, lain masa perlindungan. Barang yang tertentu itu harus memerlukan garansi yang lama. Tapi untuk kata-kata untuk barang-barang yang lain diperlukan garansi yang singkat. Tidak mungkin dirumuskan dalam sebuah undang-undang. Nah, karena itu timbullah ambigu dalam penerapan. Ambigu pragmatis, sehingga aturan tersebut harus ditafsirkan. Untuk kasus yang seperti ini, berapa lama garansinya? Nah, itu contoh ambigu pragmatis. Ada lagi ambigu yang struktural, yang perlu ditafsirkan juga. Ambigu struktural itu struktur kalimatnya yang tidak jelas. Struktur kalimatnya, kalimat daripada undang-undang sedemikian rupa sehingga dari struktur kalimat itu, struktur kata dalam kalimat akhirnya memberikan arti ganda. Ya. Ini juga sering masalah dalam praktek. Misalnya, saya kasih contoh. Ada fakta atau kalimat. Ya. Tuan A dan Tuan B yang melakukan pencurian. Tuan A dan Tuan B yang melakukan pencurian, tindak pidana pencurian. Nah, ini kan ambigu. Sekarang masalahnya, ambigunya adalah ambigu struktur kalimat. Tuan A dan Tuan B yang melakukan pencurian. Sekarang pertanyaannya, harus ditafsirkan siapa yang melakukan pencurian. Apa Tuan A saja, Tuan B saja, atau Tuan A dan Tuan B. Tuan A dan Tuan B yang melakukan pencurian. Nah, ini adalah ambigu struktural. Ambigu susunan kata dalam kalimat. Kemudian ada juga ambigu ruang lingkup. Jadi ruang lingkup daripada aturan itu ambigu. Banyak tafsiran, sehingga perlu ditafsirkan yang benar. Contoh, saya kasih contoh. Ada ketentuan larangan doping bagi atlet olahraga. Doping, penggunaan obat perangsang, itu dilarang dalam olahraga. Karena itu tidak lagi nature, tidak lagi natural. Ya, kuat dia, menang dia karena ada obat, bukan alami. Nah, jadi
tidak boleh pakai doping, artinya tidak boleh pakai obat perangsang. Nggak boleh dipakai itu dalam olahraga. Nah, apa maksud obat perangsang ini? Nah, di sini ruang lingkupnya yang nggak jelas. Apakah misalnya pernah terjadi di suatu ketika atlet Indonesia berlaga di tingkat internasional, sebelum berlaga dia minum jamu untuk kekuatan daya tahan fisik. Tapi kemudian apa masalahnya? Apakah minum jamu tradisional itu dianggap pakai doping? Kemudian pernah diputuskan di tingkat internasional, si atlet pakai jamu ini diskors 2 tahun. Nggak boleh lagi ikut main sport yang sama 2 tahun karena pakai doping. Padahal yang dipakai cuma jamu tradisional. Jadi doping itu adalah ruang lingkup yang ambigu. Dibilang ambigu karena dia bergerak dari sana ke sini dalam kita menafsirkan itu. Ada model penafsiran hukum, yaitu penafsiran hukum litera legis. Ada disebut dengan litera legis, ada yang sententia legis. Apa itu? Penafsiran litera legis adalah penafsiran harafiah, yakni yang ditafsirkan kata demi kata yang terdapat dalam undang-undang. Disebut dengan litera legis, literatur, ya, kata demi kata. Pokoknya kalau katanya apa, kemudian ada yang melakukannya, ya sudah, itu sudah masuk dalam kata-kata itu. Misalnya dilarang mencuri, pasal 362 KUH pidana. Ada nenek-nenek mencuri sebuah buah semangka. Ada orang miskin mengambil sendal jelek di masjid. Nah, kalau dilihat kata-kata, nah itu tentu semua contoh tadi termasuk mencuri. Ada unsur mengambil, memiliki, dan sebagainya. Ya, ada barang. Tapi ada penafsiran yang lain. Disebut dengan penafsiran sententia legis. Sentence, kalimat. Kita nggak lihat kata, tapi lihat kalimat. Bahkan kita lebih jauh melihat maksud atau semangat daripada peraturan itu. Kembali ke kasus tadi, orang mengambil sebuah sandal jepit jelek di masjid. Orang miskin. Lantas, termasuk mencuri, kalau kata-kata mencuri ya masuk, ada mengambil segala macam. Tetapi orang miskin ngambil satu sandal jelek itu semangat daripada peraturan itu bukan itu. Mengambil harta orang lain itu yang bernilai. Kalau mengambil seperti sandal itu sebenarnya kalau penafsiran sententia legis, semangat daripada peraturan itu bukan untuk pengambilan barang seperti itu oleh orang miskin dan sebagainya. Karena itu, maka dengan penafsiran sententia legis sesuai dengan semangat pada peraturan itu, mestinya orang yang mengambil sandal jepit, orang miskin mengambil sandal jepit jelek di masjid, itu tidak termasuk dalam tindak pidana pencurian. Ada berbagai macam penafsiran. Seperti awal tadi saya katakan, ada berbagai macam penafsiran, sehingga kemudian muncullah putusan yang beda-beda ketika menerapkan undang-undang yang sama dalam fakta yang serupa. Banyak sekali modelnya. Jadi ingat, penafsiran itu tidak tunggal. Banyak metode. Beda metode, beda hasil penafsiran.
berbagai macam, belasan metode ada. Saya sebut misalnya, ada metode penafsiran otentik, ada penafsiran sesuai kebiasaan, ada penafsiran ekstensif, nanti akan kita jelaskan ini. Ada penafsiran teks atau gramatikal, ada penafsiran liberal atau disebut juga dengan penafsiran bebas. Tetapi ada penafsiran terbatas, restriktif. Ada penafsiran logis. Ada penafsiran strict atau ketat. Ada juga penafsiran longgar. Ada penafsiran kontekstual atau penafsiran sistematis. Ada penafsiran hukum sesuai dengan drafters intent. Maksud pembentuk undang-undang, drafters intent. Ada penafsiran seperti penafsiran dalam agama disebut dengan asbabun nuzul, sebab dibuatnya undang-undang. Kalau dalam agama, sebab turunnya ayat-ayat dalam kitab suci. Asbabun nuzul. Terus ada penafsiran hukum historis. Ada juga penafsiran hukum sosiologis. Jadi banyak sekali, belasan metode penafsiran hukum itu. Kita hanya menggunakan satu atau dua saja untuk bisa kita terapkan pada aturan yang ada. Satu atau dua yang kita pilih tentu yang sesuai dengan situasi, kondisi, sistem hukum, sistem masyarakat yang ada pada saat hukum itu kita terapkan. Ya. Salah satu yang sangat sering digunakan adalah penafsiran linguistik. Penafsiran yang berkaitan dengan bahasa. Ya. Ada berbagai penafsiran yang dapat dimasuk dalam penafsiran hukum linguistik. Yang pertama, penafsiran teks atau penafsiran semantik. Nah, ini misalnya yang sangat dipelopori oleh ahli hukum Jerman yang namanya von Savigny. Dia menggunakan penafsiran teks atau semantics, yaitu penafsiran yang didasarkan kepada arti kata, makna dari kata yang ada. Ya. Penafsiran kata itu sebagai lawan dari penafsiran yang namanya penafsiran kontekstual atau gramatikal atau penafsiran gramatikal atau penafsiran sistematis. Itu sama, penafsiran kontekstual, penafsiran gramatikal atau penafsiran sistematis. Yaitu menafsirkan dalam konteksnya, dalam kalimatnya, dalam bahasa secara keseluruhan. Kita nggak bisa lihat satu kata saja. Ya, misalnya ya, itu ada kejadian di Indonesia. Ada pejabat mengatakan begini, agama itu musuh Pancasila. Nah, agama itu musuh Pancasila. Kalau kata demi kata kita lihat, itu sudah jelas. Agama dibilang musuh Pancasila sehingga masuk dalam perbuatan pidana penistaan agama. Masa agama dibilang musuh Pancasila? Itu penafsiran teks. Tapi dalam arti kontekstual, lihat dulu kenapa pejabat itu bilang begitu. Karena pejabat itu lagi mendiskusikan masalah terorisme yang mengatasnamakan agama, ngebom bunuh diri dan sebagainya, membajak pesawat. Itu dilakukan atas nama agama. Nah, dari situ kemudian timbullah kata-kata agama musuh Pancasila, bahkan teroris yang ingin menggantikan Pancasila dengan konsep-konsep agama. Nah, makanya dibilang
ini adalah musuh Pancasila. Jadi dalam pengertian kontekstual, dibilang agama musuh Pancasila, bukan merupakan penistaan agama. Karena yang dimaksud di sini adalah terorisme yang mengatasnamakan agama, ingin menggantikan Pancasila, ingin melakukan terorisme dan sebagainya. Nah, jadi berbeda hasil antara penafsiran literalegis tadi sebenarnya, ya, yang menggunakan teks atau yang menggunakan kontekstual. Ya, penafsiran kontekstual ini atau penafsiran gramatikal atau sistematis tadi. Ada juga istilah penafsiran linguistik. Sebenarnya penafsiran linguistik itu adalah penafsiran yang menggunakan bahasa, termasuk teks, itu kan bahasa teksnya, atau bahasa dalam konteks. Jadi penafsiran linguistik itu adalah gabungan antara penafsiran teks dengan penafsiran kontekstual. Ada sekelompok penafsiran hukum yang lain lagi, yaitu penafsiran hukum yang disebut dengan penafsiran hukum historis. Penafsiran hukum historis ini itu juga ada berbagai macam. Ada penafsiran disebut penafsiran genetika. Itu penafsiran genetika itu adalah penafsiran teks dengan merujuk pada proses awal mula pembuatan teks dulu. Proses awal mula, proses historis pembuatan teks itu bagaimana? Ya. Misalnya dibuatlah dulu oleh Founding Fathers negeri ini Undang-Undang Dasar 1945. Ada di situ pasal 33. Ada satu istilah di sana, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, pasal 33. Dikuasai oleh negara. Ada kata-kata dikuasai oleh negara. Nah, sekarang apa maksud dikuasai oleh negara ini? Nah, kalau kita harus lihat penafsiran genetik, yaitu yang merujuk pada awal mula pembuatan teks dulu, ya kita harus lihat apakah menguasai negara itu negara ensih atau bisa juga misalnya BUMN. Yang penting manfaat untuk negara. Dikuasai negara, apakah sama dengan dikuasai yang manfaatnya untuk negara? Nah, kita harus lihat dulu. Kalau ini dilihat awal mula dibentuk kata-kata dikuasai oleh negara pada tahun 45 itu maksudnya apa? Nah, itu kita kembali kepada proses awal pembuatan teks. Kemudian penafsiran historis ini juga ada namanya penafsiran otentik. Penafsiran otentik ini ada dua arti. Yang pertama penafsiran resmi, misalnya yang ada dalam penjelasan undang-undang, itu ada penafsiran daripada kata-kata yang ada dalam undang-undang, atau biasanya juga ada dalam pasal 1 daripada undang-undang itu diartikan dulu. Ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Itu adalah penafsiran otentik dalam arti pertama. Tapi arti yang lainnya penafsiran otentik adalah kita melihat makna asli dari teks. Asli ini artinya sebelum ditambah-tambah. Kemudian undang-undang dirubah. Nah, kita lihat yang aslinya yang pertama sekali. Nah, itu juga dibilang penafsiran otentik. Ya, misalnya Undang-Undang Dasar 45 ada beberapa pasal mengatur tentang hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia. Itu adalah Undang-Undang Dasar asli yang belum dirubah. Ada. Ya, ada beberapa pasal. Pasal 28, pasal 27 ya. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar 45 diamandemen. Setelah beberapa kali diamandemen,
banyak sekali perubahan tentang pelindungan tentang hak asasi manusia. Ya. Nah, kalau kita bilang kita mau menafsirkan secara otentik, ya kita harus lihat bagaimana pengaturan HAM dalam Undang-Undang 45 asli sebelum diubah. Itu namanya otentik, asli. Ya. Kemudian ada penafsiran originalitas atau disebut juga dengan drafters intent. Drafters intent, maksud pembuat undang-undang. Itu apa maksud pembuat undang-undang ketika merumuskan undang-undang itu? Nah, itu bisa dikaji. Itu juga salah satu model penafsiran secara drafters intent. Misalnya, Undang-Undang Dasar 45 kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 ada pasal 33 tentang ekonomi. Apa drafters intent? Sehingga terbentuklah pasal 33, 3 ayat itu. Prinsip kekeluargaan, prinsip ekonomi bersama, dan sebagainya. Nah, setelah dikaji, rupanya ada sebuah misi dari pembentuk undang-undang. Kira-kira ya pasal 33 itu arahnya kalau bisa sedapat mungkin ekonomi Indonesia dijalankan oleh kooperasi. Nah, itu drafters intentnya kooperasi itu. Ya, dirumuskanlah pasal sedemikian rupa. Nah, artinya kalau kita pakai drafters intent, nah, pelaksanaan ekonomi sekarang itu harus mengarah kepada kooperasi, musyawarah, dan sebagainya, kebersamaan. Yaitu tidak kita jalankan sekarang. Sekarang, ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan perusahaan-perusahaan kita itu menjalankan secara liberal seperti yang terjadi di dunia lain, di negara-negara liberal. Ya. Kemudian ada satu penafsiran juga ke historis sebenarnya, penafsiran yang sering dipakai dalam penafsiran hukum agama sebenarnya, yang disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu artinya sebab turunnya ayat suci. Sebab turunnya ayat. Jadi bukan hanya dibaca ayat, tapi sebab diturunkan ayat itu apa. Ya. Atau dalam hal ini hukum umum sebab dibuatnya undang-undang. Nah, misalnya ini penafsiran asbabun nuzul ya. Kenapa ada undang-undang pelindungan konsumen? Yaitu untuk melindungi konsumen. Itu asbabun nuzulnya. Konsumen kita banyak tidak terlindungi, harus kita lindungi di bawah undang-undang perlindungan konsumen. Tadi undang-undang penafsiran kepada undang-undang perlindungan konsumen itu untuk melindungi konsumen, bukan untuk hubungan dengan persaingan usaha lain. Jadi ini perlindungan konsumen ini, undang-undang perlindungan konsumen tidak bisa diterapkan kepada undang ketentuan atau praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat. Karena untuk persaingan usaha tidak sehat ada undang-undang yang lain. Undang-undang tentang persaingan usaha. Itu lain lagi. Nah, jadi kalau kita lihat asbabun nuzulnya keluarnya undang-undang perlindungan konsumen, akhirnya kita jelas sekali bahwa itu bukan untuk persaingan usaha. Atau kita ambil dari aslinya, asbabun nuzul itu yaitu penafsiran ayat-ayat suci, hukum-hukum Islam berdasarkan turunnya ayat, sebab turunnya ayat itu. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Misalnya, dalam ketentuan hukum Islam, diperbolehkan berpoligami, tentu dengan batasan. Ada ayat Quran malahan, bahwa kita boleh beristri, suami boleh beristri 1, 2, sampai dengan 4. Maksimumnya 4. Kenapa ada ayat begitu? Nah, sebab turunnya ayat itu setelah diselidiki dan ulama sependapat. Pertama, karena waktu itu di masa turunnya ayat itu banyak sekali janda.
dalam masa perang, Islam berperang waktu itu, banyak sekali laki-laki tewas, banyak janda. Sehingga untuk menyantuni si janda dan anaknya itu, ya boleh dikawini lagi. Meskipun laki-laki ini sudah beristri. Itu yang satu. Yang kedua, juga sebab turunnya ayat untuk menghindari orang berzina. Daripada berzina, kamu kawin saja. Kira-kira begitu. Meskipun sudah punya istri. Itulah asbabun nuzul. Kalau kita tafsirkan ayat boleh poligami itu, sebab turunnya ayat itu karena yang tadi itu, alasan dua yang tadi. Ya. Oke, jadi itu penafsiran semuanya kan ke belakang, bersifat historis. Jadi ada genetika, otentik, daftar intent, asbabun nuzul, dan sebagainya. Itu semuanya dibilang penafsiran historis. Penafsiran hukum itu juga ada kita menafsirkan kadang-kadang bersifat ekstensif, memperluas arti. Ya. Memperluas arti, yaitu misalnya kita pernah ditafsirkan hukum kita, pidana kita oleh Hakim almarhum Bismarck Schreger tentang barang, mencuri barang. Nah, barang itu pernah ditafsirkan termasuk janji-janji dalam pacaran sampai menimbulkan hubungan-hubungan tertentu. Ya, itu dianggap juga pencurian kepada wanita itu. Atau misalnya listrik, pencurian arus listrik. Arus listrik itu barang atau tidak? Cuma arus. Kemudian kan ditafsirkan bahwa itu termasuk barang. Ya, itu namanya memperluas arti barang itu. Itu penafsiran. Kalau kita melakukan penafsiran hukum seperti itu dianggap sebagai penafsiran ekstensif. Kemudian ada penafsiran liberal atau penafsiran bebas. Nah, ini liberal. Jadi kayak penganut agama ada juga yang sangat liberal. Ada yang konservatif. Lawan daripada liberal, konservatif. Liberal itu bebas, penafsiran bebas. Ya, jadi penafsiran bebas ini juga salah satu metode kita dalam menafsirkan hukum. Di samping ada tentu penafsiran ketat atau penafsiran konvensional. Dia ada liberal, ada tradisional. Nah, dalam agama juga begitu. Ada golongan-golongan agama yang sangat liberal menafsirkan. Semuanya boleh. Tapi ada penafsiran-penafsiran yang tradisional, semuanya nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Misalnya bunga bank. Penafsiran tradisional mengatakan itu bunga bank. Itu riba. Tapi kalau penafsiran yang lebih liberal itu mengatakan, entar dulu, bunga bank yang bagaimana yang riba? Bunga bank yang sangat tinggi. Kalau bunga bank sekedar hasil manfaat karena uang kita digunakan oleh bank, manfaatnya dikasih ke kita, jadi tidak pulau besar, muka lintah darat, itu tidak termasuk riba. Jadi riba itu lintah darat, kalau enggak termasuk riba. Jadi ini adalah penafsiran yang liberal, ya. Kemudian ada penafsiran hukum yang ini yang sangat populer dewasa ini, yaitu penafsiran hukum hermeneutika. Hermeneutika. Ini adalah penafsiran hukum menggunakan filsafat, jadi lebih luas ya. Menggunakan filsafat untuk menemukan makna yang tersembunyi, tapi dapat dimengerti dalam sebuah teks. Nah, ini hermeneutika. Ada teks, kita tafsirkan dari makna-makna tersembunyi secara filsafat. Ini
Pengertian hermeneutika ini atau penafsiran hermeneutika ini penafsiran yang lagi tren. Ini merupakan penafsiran terakhir, penafsiran zaman milenial ini, ya, hermeneutika. Jadi hermeneutika itu artinya pemahaman hukum atau disebut dalam bahasa asing verstehen, secara komprehensif dengan memakai filsafat. Ya. Jadi artinya hukum di sini secara hermeneutika, hukum ditafsirkan bukan demi hukum, tapi hukum ditafsirkan demi masyarakat. Jadi dia melihat kepentingan-kepentingan masyarakat. Tidak ditafsirkan secara kaku. Ya. Kenapa hermeneutika? Sebenarnya hermeneutika ini berasal dari kata-kata Hermes. Hermes itu nama dewa di Yunani dulu yang menafsirkan kata-kata Tuhan. Jadi ada dewa menafsirkan kata-kata instruksi dewa lain untuk diterapkan pada manusia. Jadi dia menafsirkan kata-kata dewa itu dalam bahasa manusia dan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Itulah Hermes. Dari kata Hermes ini penafsiran untuk sesuai dengan keinginan, sesuai dengan keadaan masyarakat, maka muncullah istilah hermeneutika. Ya. Termasuk agama, itu juga sangat sering ditafsirkan. Bahasa-bahasa agama yang berasal dari Tuhan itu ditafsirkan untuk disesuaikan dengan bahasa-bahasa manusia yang sering terjadi dalam manusia. Itu namanya hermeneutika. Hermeneutika ini memerlukan 3 elemen sangat penting. Pertama adanya pesan atau teks. Kalau agama itu Quran atau Injil. Ada teks syaratnya. Kedua ada perantara kayak Dewa Hermes tadi ya, atau penafsir. Nah, penafsir ini bisa langsung dari Nabi menafsirkan, Rasul lewat tindakan-tindakannya, atau lewat sabda-sabdanya. Kalau masih nggak jelas lagi, ditafsirkan oleh ulama-ulama, oleh majelis ulama, atau organisasi-organisasi agama, atau oleh ahli-ahli hukum agama, oleh kiai-kiai. Mereka lah yang menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam agama untuk diterapkan pada manusia. Jadi ada pesan, ada teks, ada penafsiran, ada syarat ketiga, ada penafsiran, penyampaian atau meneruskan pesan dari perantara kepada pihak-pihak tertentu. Jadi ada penyampaiannya. Misalnya kalau penafsiran dari Majelis Ulama Indonesia, ada fatwanya. Fatwanya jadinya begini, kemudian baru diterapkan. Kalau dalam abad terakhir, khususnya abad 20 ya, itu yang berkuasa, penafsiran yang paling utama dalam hukum adalah penafsiran hukum positivisme. Karena memang paham positivisme ini yang sangat kuat berkembang seirama dengan perkembangan teknologi dan ilmu di abad 20. Ciri-ciri penafsiran hukum positivisme itu bahwa konsepnya hukum itu diciptakan, bukan diketemukan. Kalau di luar hukum yang dibuat, misalnya undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, di luar itu nggak ada hukum. Hukum itu dibuat. Jadi ditafsirkan pun itu adalah sesuai dengan pembuatannya, itu nggak usah bawa kemana-mana tafsirannya. Kayak begitu, tafsirannya sempit jadinya. Kemudian hukum itulah ekspresi kemauan penguasa yang melalui wakil-wakil rakyat dan juga penguasa langsung,
pemerintah buat undang-undang. Jadi undang-undang atau hukum adalah kehendak penguasa. Kemudian ciri yang lain adalah hukum itu hukum. Hukum tidak bisa masuk ke wilayah moral. Hukum dan moral itu beda. Tak ada hubungan malahan. Ya kalau hukum kejam, peraturannya kejam, tidak bermoral, ya kejam hukumnya. Kalau orang keberatan terhadap hukum yang kejam, ya sudah ubah hukum itu. Sebelum dirubah itu tetap hukum meskipun kejam. Hukum tidak ada hubungan dengan moral. Konsep hukum juga harus dipisahkan dari prinsip-prinsip sosiologi, psikologi, historis. Itu dipisahkan. Yang paham hukum abad 21 itu kemudian menyatakan itu tidak bisa dipisahkan. Tetap terpengaruh satu sama lain. Kemudian para penegak hukum harus menjalankan hukum tertulis. Ya, hukum tertulis itu dalam sistem hukum Eropa kontinental itu yang ada dalam kitab undang-undang atau dalam jurisprudensi kalau itu negara-negara Anglo-Saxon. Kemudian penafsiran hukum harus terbatas dengan logika tertutup sehingga tidak bisa diperluas kemana-mana. Jadi sangat strict ya, abad 20 itu hukum itu apa yang tertulis, apa yang ada. Meskipun salah, ya tetap itu hukum. Sehingga karena itu kalau hukum dibuat kejam, jadilah kejam praktek manusia. Diktator bisa berkuasa abad 20 kayak Hitler, Mussolini, dan sebagainya, Mao Zedong, Stalin, Lenin. Kenapa bisa? Ya karena dibuat hukum untuk bisa. Nah, nggak bisa di luar itu. Ya. Nah, tetapi abad 21 ini mulai ada pengembangan sehingga hukum dikatakan tetap terpengaruh oleh sosiologi, oleh segala macam hubungan dengan moral juga diperluas sehingga tentu diharapkan tercipta hukum-hukum yang lebih baik. Demikian guys diskusi kita hari ini dari saya Munir Fuadi. Semoga bermanfaat.